Tidak ada yang tidak mungkin. Credo itu tampaknya dipegang teguh oleh Borussia Dortmund. Misi mereka jelas, menggulingkan Bayern Munchen dari singgasana Bundesliga. Barangkali menggusur Bayern Munchen dari peringkat 1 adalah prestasi yang diidam-idamkan. Bahkan mungkin saja di Borussen tidak perlu ngoyo di Liga Champions sampai bermimpi juara. Karena misi utama Dortmund adalah menjegal Bayern Munchen. Apalagi dalam dasawarsa terakhir, Bayern Munchen selalu menjuarai Bundesliga. Ini membuat Bundesliga tidak menarik dibanding Liga Eropa lainnya, misalnya Liga Inggris. Dalam kurun waktu yang sama sudah ada 5 tim yang menjuarai Premier League. Di La Liga juga demikian. Setidaknya ada 3 tim yang merajai Liga Spanyol. Liga Prancis yang milik PSG itu pun sudah ada tim lain yang juara dalam 10 tahun terakhir. Begitu pula Serie A, yang mana dominasi Juventus runtuh karena kembalinya kekuatan duo Milan. Rencana Borussia Dortmund memang jelas, mencopot mahkota Bundesliga dari kepala bengal Bayern Munchen. Sebagai tim kedua yang meraih gelar terbanyak Bundesliga, tentu misi tersebut bukan mustahil. Karena toh Dortmund pernah melakukannya pada musim 2010-2011 dan 2011-2012. Apakah Dortmund mampu? Pertanyaan tersebut memang terlalu cepat. Tapi melihat situasi saat ini, Bayern Munchen yang justru makin kuat, rasa-rasanya untuk menggulingkan dominasi The Bavarians bukanlah perkara mudah. Apalagi Dortmund juga masih dilingkupi beberapa persoalan. Masalah-masalah yang boleh jadi sampai hari ini ada dan membuat mereka makin susah dalam merebut kekuasaan di Rotten. Selain Dortmund kalah dari banyak aspek oleh Bayern Munchen, di tengah raya ada banyak masalah yang mestinya segera diselesaikan. Dari segi permainan, apabila berkaca pada musim yang baru saja tuntas, Dortmund sepertinya sangat kesulitan dalam melakukan penguasaan bola. Anak asuh Marco Rose sangat rentan terhadap man-to-man marking. Hal ini membuat tim lawan mudah untuk mengobok-obok Dortmund. Selain itu, Dortmund pada musim ini juga kesulitan ketika di counter pressing. Lawan Dortmund yang notabene juga menggunakan teknik gegenpressing akan dengan mudah membobol gawang Borussia Dortmund. Itulah mengapa pada musim ini Dortmund kebobolan lebih banyak daripada musim kemarin. Tercatat musim ini di Borussen sudah kemasukan 52 gol. Sementara pada musim 2020-2021, kendati finish di peringkat ketiga, Dortmund kebobolan lebih sedikit dengan 46 gol. Hal-hal semacam itu mestinya harus mereka perbaiki. Ya, itu kalau Dortmund masih punya hasrat untuk menggulingkan Bayern Munchen dari posisinya. Karena sejauh ini cuma Dortmund yang konsisten kerap menguntit Bayern Munchen. Langkah untuk menuju ke sana tampak mulai kelihatan dari sisi manajerial. Marco Rose yang membawa kembali Dortmund ke peringkat 2 Bundesliga justru tidak dilanjutkan. Dilansir kantor berita Jerman Deutsche Welle, Dortmund menunjuk kembali Edin Terzic menjadi pelatih. Sebelumnya, ketika Marco Rose jadi pelatih, Edin Terzic menjabat sebagai direktur teknik. Nah, kalau sebelumnya lagi, tepat pada musim 2020-2021, Edin Terzic adalah pelatih Borussia Dortmund. Prestasi terbaiknya membawa di Borussen juara di FB Pokal. Hanya saja, apakah penunjukan Edin Terzic adalah keputusan yang tepat? Ihwal Trophy, Terzic memanglah cocok. Ia pada musim 2020-2021 pernah ditunjuk pada pertengahan musim. Pada waktu itu, Lucien Favre, pelatih Dortmund sebelumnya, dipecat. Terzic pada akhir musim terbukti membawa Dortmund juara di FB Pokal, tapi ia tak berhasil menggulingkan dominasi Bayern Munchen. Alih-alih melakukannya, Terzic justru membuat Dortmund hanya duduk di posisi ketiga.
Mengenai statistik, sebenarnya Marco Rose lebih unggul dengan 2,03 poin per game. Namun statistik itu jadi bagus karena Marco Rose punya masa melatih lebih lama daripada Edin Terzic. Memang Terzic hanya memiliki 1,96 poin per game, tapi statusnya yang mantan direktur teknik akan sangat membantu Dortmund. Edin tahu klub kami. Demikian kata Direktur Olahraga Dortmund, Sebastian Kehl. Hal itu menandakan Dortmund akan memulai misi menggulingkan Bayern Munchen dengan pelatih yang sudah tahu seluk-beluk klub, sehingga akan lebih mudah dalam beradaptasi daripada mencari pelatih baru yang belum tentu paham filosofi Borussia Dortmund. Untuk menggulingkan Bayern Munchen tidak hanya perkara teknis, ada hal-hal lain yang wajib Dortmund lakukan. Salah satunya mereka belakangan ini mencegah agar bomber andalan Erling Haaland tidak merapat ke Bayern Munchen. Meski beberapa laporan menyebut Die Roten tertarik mendatangkannya, apalagi setelah santer kabar kalau striker haus gol mereka, Robert Lewandowski, akan melangkah keluar dari Allianz Arena. Dortmund telah memagari Haaland supaya tidak ke Bayern Munchen. Menurut jurnalis Sky Sports, Jesko von Ehman, dikutip juga Okezone, Dortmund tahu betul kualitas seorang Erling Haaland. Maka dari itu Dortmund sedikit pun tak sudi bomber Norwegia itu merapat ke Bayern Munchen. Daripada menjualnya ke Die Roten atau sesama klub Jerman, Dortmund lebih memilih menjual Haaland ke Liga Inggris atau Liga Spanyol. Tidak membiarkan Haaland ke Bayern Munchen adalah taktik brilian yang patut kita acungi jempol. Dortmund secara nggak langsung tidak menginginkan Bayern Munchen mendapat kekuatan baru yang berasal dari mereka. Ini mengingatkan kita soal The Bavarians yang tak jarang membajak pemain di Borusan. Sebutlah misalnya Lewandowski dan Mario Götze. Borussia Dortmund belakangan ini terkenal dengan pengembangan pemain muda yang brilian. Boleh dibilang itu adalah senjata rahasia Dortmund untuk tetap bisa menjadi pesaing Bayern Munchen. Apalagi Dortmund kerap berhasil dalam pembibitan pemain muda. Bukan hanya melahirkan, beberapa kali kebijakan mendatangkan pemain muda oleh Dortmund terbilang jitu. Pemain-pemain muda yang datang semua punya peran krusial di tubuh Dortmund. Sebut saja misalnya Jude Bellingham yang datang dari Birmingham. Sebelum ke Dortmund, nama Jude Bellingham terbilang redup. Tapi di Dortmund, setidaknya Bellingham sudah mengemas 8 assist dan 3 gol di Bundesliga. Ini adalah modal penting bagi pemain muda yang bermain di kasta tertinggi. Itulah mengapa Bellingham juga bisa bermain di timnas utama Inggris. Kalaupun Haaland sudah hengkang, Dortmund sebetulnya juga sudah menyiapkan calon penerusnya. Nama Donyell Malen yang datang dari PSV Eindhoven sangat layak jadi sorotan. Malen selama ini telah mengemas 6 assist dan 5 gol di Bundesliga. Mengembangkan pemain muda dan membeli bibit muda tentu tidak mengeluarkan biaya banyak. Tapi itu belum cukup untuk menaklukkan dominasi Bayern Munchen. Kekuatan finansial tetap tak boleh dilupakan. Dortmund bisa melakukannya dengan memperluas brand BVB. Sejauh ini Dortmund berhasil melakukannya. Dalam sebuah laporan yang dikutip Bleacher Report, bahkan menunjukkan brand BVB menjadi brand terbaik di antara semua tim Bundesliga. Artinya citra BVB sudah terbangun sedemikian rupa. Jelas itu bisa mereka manfaatkan untuk memperluas jangkauan daya jual. Pada akhirnya bisa meningkatkan finansial yang berarti. Jika semua dilakukan, bukan mustahil kalau kredo di awal tadi bakal terwujud.